Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Akhta'un Sya'i'ah yajibu tashihuha fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki menurut cahaya Alkitab dan As-Sunnah yang telah diterjemahkan dengan salah kaprah dalam beragama. Dan kita masih membahas kesalahan dalam masalah yang termasuk syirik akbar yang nomor 9 ya. Kesalahan ke-9. Kesalahan-kesalahan yang termasuk syirik akbar. Kalau diterjemah halaman berapa? 17 ya, terjemah halaman 17. Taib. Berkata al-muallif rahimahullah, yang ke-9 tasi'an al-khata', kesalahan. Al-awliya ya'lamunal ghaib, para wali mengetahui yang gaib. Ya, ini termasuk ungkapan yang keliru. Termasuk ungkapan yang mengandung syirik akbar. Beliau mengatakan wa hadza kadzibun sarihun 'ala Allah Ta'ala, dan ini merupakan dusta yang nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, dalam surat An-Naml ayat ke-65. Allah berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan para wali termasuk di antara makhluk Allah yang ada di bumi. Ya, maka Allah menafikan siapapun selain Allah yang mengetahui hal gaib di langit maupun di bumi. Jangankan para wali yang termasuk makhluk bumi, makhluk langit saja tidak mengetahui hal yang gaib. Wa kadzibun 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bentuk dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqul, di mana beliau bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Wa mukhalifun lil waqi', dan ini juga menyelisihi kenyataan. Wa huwa min kalami sufiyatil mardud, dan ini termasuk di antara ucapan orang-orang sufi yang tertolak. Ya, jadi klaim mengetahui hal yang gaib atau para wali mengetahui hal yang gaib, ini dikenal sebagai ucapannya orang-orang sufi, dan ini tertolak karena menyelisihi nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
As-shawab, maka yang betul, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ya, jadi sampai pun para wali, ya, para nabi saja tidak mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya menampakkan, memberitahukan kepada nabi dan rasul yang Allah kehendaki. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadis. Waqad yutli Allah Ta'ala ba'da rusulihi, dan sungguh Allah telah menampakkan kepada sebagian rasul-rasulnya bi umurin ghaibiyatin, sebagian perkara gaib, li izhari dalalati nubuwatihim, untuk menampakkan, yaitu petunjuk tentang kenabian mereka, wa mu'jizatihim, dan mukjizat mereka. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26 27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan alimul ghaib, dialah Allah yang mengetahui hal gaib, fala yuzhiru, dan ia tidak menampakkan ala ghaibihi, atas hal gaib tersebut, ahadan, kepada seorang pun. Ini hukum asalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan hal yang gaib kepada seorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali siapa yang Allah ridhai dari rasul. Perhatikan di sini, tidak semua rasul Allah tampakkan hal gaib, tapi sebagian rasul yang telah Allah ridhai, Allah tampakkan hal yang gaib kepada mereka. Itu pun tujuannya bukan untuk main-main, bukan untuk hal yang tidak bermanfaat, tetapi untuk menunjukkan kebenaran apa yang nabi dan rasul tersebut bawa dari Allah, untuk mukjizat, untuk membuat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sadar bahwa nabi dan rasul tersebut telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bukti, di antaranya perkara gaib yang Allah tampakkan kepada sebagian mereka. Namun secara asal tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang tahu hal yang gaib, termasuk para wali, termasuk para wali. Maka sekali lagi, hal yang benar, ungkapan yang benar adalah la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Sehingga ungkapan al-awliya'u ya'lamunal ghaiba tertolak, para wali mengetahui hal gaib tertolak. Taib, itu yang ke-9. Asyiran, yang ke-10, al-khata', kesalahan. Limadha ya Rabb madha amiltu likai taf'ala bi hakadha, mengapa wahai Tuhanku, ya, apa yang aku lakukan hingga engkau memperlakukanku seperti ini. Ya, ini keluhan seorang hamba kepada Allah dengan ungkapan yang salah, yang kurang lebih maknanya, ya Allah, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Ya, apa yang kulakukan ya Allah? Apa kesalahanku ya Allah hingga kau perlakukan aku seperti ini? Maka wahada tiradun 'ala Allah Ta'ala fi taqdiri, ini bentuk protes terhadap Allah di dalam takdirnya. Ya, jadi mempertanyakan, kenapa engkau perlakukan aku seperti ini wahai Tuhan? Ya Allah, ini adalah bentuk apa? Protes terhadap takdir Allah.
wa huwa minal kufri, dan ini termasuk kekufuran. Allah Ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi sesuatu yang kita anggap buruk, maka bisa jadi itu yang baik bagi kita, dan sebaliknya sesuatu yang kita anggap baik bisa jadi itu buruk bagi kita, karena Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Dan kita wajib meyakini semua keputusan Allah, semua ketetapan Allah, semua takdir Allah itu hak, itu pasti benar, dan itu pasti ada hikmahnya, dan itu yang terbaik bagi kita. Seluruh takdir Allah itu yang terbaik bagi kita, meskipun kita tidak menyukainya. Makanya nggak boleh kita protes, ya Allah, kenapa ya kau perlakukan aku seperti ini, Allah? Seakan-akan yang lebih baik itu kita tidak merasakan ya apa yang telah Allah tetapkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, bisa jadi engkau menyukai sesuatu namun itu ternyata buruk bagimu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, akhrajahu Muslim. Ya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Dengan apa? Dengan kita meyakini bahwa ini adalah ketetapan Allah yang harus kita terima. Maka as-shawab, ucapan yang benar, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah lakukan, pasti akan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya, jadi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, jangan protes. Ya Allah, kenapa ya Allah? Mengapa saya ya Allah? Ya. Tapi ucapkan qadar Allah. Ini terjadi atas ketetapan Allah, takdir Allah. Inna lillahi, sungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Wa alal musabi, dan bagi orang yang ditimpa musibah, an yahmadallaha ala ma asabah, maka hendaknya ia memuji Allah atas apa yang telah menimpanya. Ini tingkatan tertinggi bagi orang yang ditimpa musibah. Ya, memuji Allah maknanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan tertinggi ketika orang ditimpa musibah. Ya, bersabar, kemudian bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kasarat yaduhu mathalan, contohnya misalkan tangannya patah, falyahmadullaha ala anna rijlahu aw dhahrahu lam yankasir, maka hendaklah ia memuji Allah bahwasanya kaki dan punggungnya tidak patah. Ya, ketika seseorang mendapatkan musibah tangannya patah, alhamdulillah, ya, kaki saya masih utuh, punggung saya masih tegak, ya, tapi tangannya patah, qaddarallah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qad qala Allah Ta'ala bi sya'nis sabirin, dan sungguh Allah telah berfirman
tentang keadaan orang-orang yang bersabar dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami berikan ujian kepada kalian dengan sesuatu minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan yaitu makanan, buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, sesungguhnya mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmah, kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah. Ya. Jadi kalau ditimpa musibah, ya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kata yang paling baik ya tatkala seorang ditimpa musibah, dan musibah bukan hanya kematian. Segala macam musibah harusnya mengingatkan kita bahwa kita ini milik Allah. Apa artinya? Kalau kita ini merasa milik Allah, maka kita harus pasrah, kita harus tunduk terhadap ketetapan Allah. Ya, inna lillahi, ini ucapan yang sangat luar biasa kalau kita betul-betul meyakininya. Karena apa? Tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk menentukan apa yang menjadi milik Allah. Diri kita milik Allah, maka Allah bebas untuk mengatur dan menentukan apa yang kita terima. Ya, meskipun kita boleh berharap, boleh berdoa mendapatkan yang terbaik dari Allah, tetapi ketika Allah tentukan tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita wajib menerima, tidak boleh protes. Karena kita milik Allah. Ya terserah Allah mau memperlakukan kita seperti apa. Dan pada akhirnya ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Jadi segala macam ujian yang menimpa kita, maka pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Dan kalau sudah mati, nanti kita akan kembali kepada Allah SWT dan kita akan dihisab sesuai dengan amal perbuatan kita. Bagaimana reaksi kita ketika ditimpa musibah? Kalau ternyata kita banyak protesnya, kita tidak terima, kita putus asa, bahkan mungkin kita kufur kepada Allah, ya maka saat kita kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan siksanya. Ya. Namun kalau kita bersabar atas ujian yang menimpa kita, maka insya Allah pahala akan menanti kita di akhirat. Ya. Jadi segala macam musibah itu ucapan yang terbaik adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini wajib untuk kita berikan pengertian kepada umat. Karena apa? Umat itu ketika mendengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un langsung nyeletuk sopo sing mati. Ya. Maka kita harus memberikan yaitu edukasi kepada mereka. Loh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu umum. Idza asabathum musibatun qalu. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Orang-orang yang bersabar yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan ini, dan musibah itu umum.
segala macam hal yang tidak mengenakkan kita, segala macam hal yang tidak kita sukai, ya, itu musibah. Ya, dan ungkapan inna lillahi sekali lagi menegaskan kita ini milik Allah, maka kita harus pasrah, harus tunduk terhadap ketetapan Allah, terhadap hal yang menjadi miliknya. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, dan jangan kau ucapkan seandainya aku melakukan ini tentu hasilnya demikian. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, akan tetapi ucapkanlah qaddarallah, semua terjadi atas takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah lakukan, pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka amalan syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas. Kata seandainya saya demikian, pasti akan demikian. Ini membuka pintu syaitan. Karena apa? Hilang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita bisa merubah ketetapan Allah kalau seandainya demikian dan demikian. Ya, maka ini adalah bentuk kekufuran. Ya, ketika kita protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seberat apapun ujian yang menimpa kita, jangan pernah kita protes terhadap ketetapan Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa saya yang kau uji ya Allah? Kenapa saya yang sial terus ya Allah? Kenapa saya yang mendapatkan musibah ini ya Allah? Ya, maka ini bentuk protes kepada Allah. Dan ini termasuk kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadi asyar, yang ke-11, al-khata', kesalahan, ma saddaqtu 'ala Allahi an yutimmal amral fulani. Ya, aku tidak percaya bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan ini. Nah, ini kebalikannya. Atau bahkan termasuk sisi lain dari orang yang tidak mengakui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak percaya bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan ini. Taib. Wa fi hada, bagaimana penjelasannya? Wa fi hada, dan di dalam perkara ini nisbatul ajzi lillahi ta'ala. Ya, ada penisbatan, penyandaran sifat lemah bagi Allah Ta'ala. Wa huwa kufrun, dan ini termasuk kekufuran. Ya, saya nggak percaya Allah bisa menyelesaikan urusan saya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia merasa Allah itu tidak mampu. Allah tidak memiliki kuasa. Ya, bahasa tegasnya Allah itu lemah karena tidak mampu menyelesaikan urusan ini. Makanya saya mengatakan wahada wa huwa kufrun, dan ini kekufuran. Wallahu qadirun ala kulli syai', padahal Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Sesungguhnya perkaranya, apabila Allah menghendaki sesuatu,
maka Allah akan mengatakan padanya kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menyelesaikan urusan apapun. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja di sini ada sedikit penjelasan, illa an qasada biha, kecuali apabila ia bermaksud dengan ucapan tadi, saya tidak percaya Allah mampu menyelesaikan urusan ini. Dia bermaksud dengan ucapan tersebut annahu yastab'idu wuqu'a dzalik, bahwa hal itu sulit terjadi, hal itu mungkin hampir mustahil ba'da husulihi lahu ba'da mu'anatin wa ta'abin, setelah jerih payah dan lelah yang luar biasa. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Maknanya ini kembali kepada orang yang mengucapkannya, niatnya apa, ya. Meskipun wahwa khilaful aula, itu ada kesalahan terjemah sepertinya. Kalau di terjemahan itu berbeda dengan yang pertama, itu ya, seperti itu ya. Maksudnya bagaimana? Kalau yang pertama meyakini Allah tidak mampu menyelesaikan urusan tertentu, ya. Sedangkan yang kedua maksudnya bukan Allah tidak mampu, tetapi ini gak akan bisa kecuali setelah jerih payah dan kelelahan yang luar biasa. Nah, kata Syekh di sini, maka ini tidak mengapa. Wahwa, meskipun khilaful aula, ini menyelisihi yang lebih utama. Itu terjemahan yang tepat. Jadi ucapannya tetap tidak lebih baik, karena yang baik, yang betul apa? Ma tawaqqa'tu an yanqadhiyal amrul fulani, aku tidak mengira urusan ini bisa selesai. Ya, perhatikan, kalau tadi aku tidak percaya, ya, nggak mungkin ini bisa selesai. Nah, itu bahasa gampangnya sehari-hari, nggak mungkin ini bisa selesai, nggak mungkin ini bisa menjadi baik. Nah, itu ungkapan lainnya. Maka ucapan seperti ini, kata Syekh, kurang lebih bisa kita simpulkan tergantung niatnya. Kalau niatnya merasa Allah nggak mampu menyelesaikan urusan ini, kufur. Tapi kalau niatnya ini hal yang sangat sulit, kecuali setelah jerih payah dan upaya yang besar yang dikeluarkan, tapi tetap ucapan seperti ini menyelisihi yang lebih afdal. Bagaimana yang lebih afdal? Ya, ungkapan aku tidak mengira, ya, karena kelemahan kita, karena bentuk yaitu ketidakmampuan kita. Menurut kita mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun. Ya. Jadi kalau kita mengatakan sungguh aku tidak mengira ini bahkan selesai, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Maka hindari ucapan tidak mungkin ini selesai, tidak mungkin ya ini bisa sembuh, tidak mungkin orang ini bisa berubah, mustahil ini bisa menjadi baik. Nah, ini hindari, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Tapi kalau kita mengucapkan saya nggak ngira ya ternyata bisa berhasil, saya nggak ngira ternyata bisa berubah, saya tidak mengira ternyata ya bisa kembali sembuh, itu untuk menunjukkan bahwa prediksi manusia itu apa? Lemah, ya. Prediksi manusia itu salah. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, ya. Seperti itu.
Taib. Tsani asyar, yang ke-12, al-khata, termasuk kesalahan. Ya khaybatad dahr. Ungkapan ya khaybatad dahr, ya wahai waktu yang sial. Hada zamanun aksyar, ini zaman yang sulit. Az-zamanu ghadar, zaman ini berkhianat. Ya khaybataz zaman, wahai zaman yang sial. Alladzi ra'aituka fi, yang aku alami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari ungkapan ini adalah bentuk pencelaan terhadap waktu, zaman, masa, ya. Wa hadza sabbun lid-dahri wa huwa haram, maka ini bentuk celaan kepada waktu, masa, dan ini haram. Walihada qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar, muttafaqun alaih. Anak Adam telah menyakitiku, dia mencela waktu, sedangkan akulah waktu, yaitu akulah yang menentukan waktu. Di tangankulah segala urusan, aku bolak-balikkan malam dan siang. Hadis sahih Bukhari Muslim, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW juga bersabda, la taqulu khaybatad dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mengatakan waktu yang sial, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan waktu, Allah lah yang membolak-balikkan waktu. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. As-shawab, maka yang benar bagaimana? Yang benar, yaqulul musabu alhamdulillah. Orang yang ditimpa musibah hendaknya mengucapkan alhamdulillah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua terjadi atas takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ini mirip dengan poin yang nomor 9. Nomor 10, ya, nomor 10, ya. Jadi orang yang mencela waktu, orang yang mencela masa, ya, itu karena mengalami hal yang tidak enak di masa itu, mengalami hal yang tidak ia sukai di waktu itu, ya. Tahun ini tahun sial bagi saya, nah, misalkan seperti itu. Waduh, luar biasa, tahun ini tahun yang sial ini, ya, pecat dari kerjaan, kemudian kehilangan ini, kehilangan itu. Wah, dasar waktu ini waktu sial misalkan, ya, zaman susah. Nah, itu boleh nggak zaman sulit? Wis zamane. Wis wayahe. Bismillah. Iya, yang saya lihat beda. Tergantung niatnya. Kalau menisbatkan kesusahan pada zaman yang membuat susah kita zaman, maka nggak boleh. Tapi kalau kita melihat kenyataan, ya, memang zaman ini semuanya susah, ya. Dan ini beda dengan sial, zaman sial, karena zaman tidak disifati dengan sial, manusianya, ya. Tapi kalau kesusahan, ya, kondisi yang susah, kita bertahan dengan luar biasa, wallahu a'lam bishawab, masih ada makna yang bisa kita bawa kepada makna yang benar, termasuk wis wayai,
Apa yang dimaksud iswayai? Ya sekarang waktunya kita diuji Allah. Nah, benar, ya kan? Sekarang waktunya kita ini diuji Allah. Bahasa gampangnya wis wayahe pancen. Ya. Dipaksa kaya apa wis wayahe. Maksudnya ya kita upayakan semaksimal mungkin pun kalau Allah sudah menentukan nasib kita seperti ini, ya ini sudah waktunya. Nah, itu masih benar, ya kan? Tapi kalau wis wayahe yang dimaksud adalah waktu itu yang menentukan nasib kita, nggak benar. Ya. Taib. Maka sekali lagi kita tidak mencela waktu karena Allah lah yang telah membolak-balikkan waktu tersebut. Salisa asyar yang ke-13, al-khata'. Kesalahan tasmiyatul maulud abdun nabi wa abdur rasul wa abdus sadiq wa ghairuha. Menamakan anak dengan hamba nabi, hamba rasul, hamba as-sadiq, orang yang jujur dan selainnya. Ya. Jadi menisbatkan hamba kepada selain Allah itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Abdun nabi, hambanya nabi. Ini tidak diperbolehkan. Wa dzalika li anna fiha nisbatal ubudiyyati li ghairillah. Yang demikian itu karena ada bentuk penisbatan penghambaan kepada selain Allah. Hambanya nabi, hambanya rasul, hambanya fulan. Padahal semua kita itu hamba Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dalam surat Maryam ayat ke-93. Sesungguhnya semua apa yang di langit dan di bumi tidak lain akan datang kepada Allah Ar-Rahman abdan, dalam bentuk menghambakan diri kepadanya. Ya, jadi seluruh yang di langit dan bumi itu akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kita pingin agar nama anak kita itu ada embel-embel nabinya, tapi juga ada kata hambanya. Maka as-shawab yang betul, sisipkan nama Allah di sana, abdu rabbin nabi, hambanya Tuhannya nabi. Ya, bukan abdun nabi, hambanya nabi, bukan, tapi hamba Tuhannya nabi. Maksudnya ya hamba Allah. Hamba Allah itu kesimpulannya, tapi dirangkai dengan sedemikian rupa. Abdu rabbin nabi, hamba Tuhannya nabi. Atau abdu rabbir as-sadiq, ya, hamba Tuhannya as-sadiq. Ini kalau kita mau pakai nama as-sadiq tapi juga mau ada abdunya. Atau yang paling mudah Abdullah, Abdurrahman, dan seluruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hamba Allah, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Razak, hambanya Asy-Syakur, hambanya Al-Ghaffar, hambanya Ar-Rahman, ya, wa amsaluha, dan yang semisalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ahabul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi boleh kita menggunakan nama abd dan rasul, nabi, ya. Saya pengen nama anak saya itu ada malaikat-malaikatnya. Tapi
juga ada abdnya. Ya sudah, abdu rabbil malaikah. Tuh. Hah? Lah orangnya suka kok. Pokoknya saya pengen nama anak saya ada malaikatnya. Ya, tapi juga pengen ada abdnya supaya menunjukkan penghambaan diri kepada Allah. Tapi ada malaikatnya. Ya sudah, abdu rabbil malaikah. Ya. Abdu rabbil malaikah, hambanya Tuhannya malaikat. Hambanya Allah, tapi kita menisbatkan ketuhanan itu Tuhannya malaikat. Ya, saya pingin sama anak saya ada arsy-nya, tapi juga ada hambanya, abdu abdil arsy. Ya, abdu rabbil arsy, afwan, abdu rabbil arsy, abdu rabbil arsy. Ya, hambanya Tuhannya arsy. Ya, boleh saja. Taib. Kemudian Ar-Rabi' Asyar, yang ke-14, al-khata', kesalahan. Ba'dun nasi yaqulun, sebagian manusia mengucapkan laulan nabi maka kana syamsun wala qamar. Seandainya bukan karena nabi maka tidak akan ada matahari dan bulan. Seandainya bukan karena nabi maka tidak akan ada matahari dan bulan. Ya. Di sini al-mu'allif rahimahullah mengatakan wahya ughniyatun li Abdurrahman al-Abnudi. Ini sebenarnya adalah lirik dari senandung Abdurrahman al-Abnudi. Ya, ada seorang penyanyi yang bernama Abdurrahman al-Abnudi, itu menyenandungkan lirik seperti ini. Maksudnya pujian kepada Nabi, tapi berlebihan. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada langit dan bulan. Nggak ada matahari dan bulan. Wahwa Misri, ya, seorang yang berasal dari Mesir. Kisah Abi Zaid al-Hilali, terkait dengan kisahnya Abu Zaid al-Hilali. Wa hadza kadhibun 'ala Allahi wa rasuli, maka ini dusta atas Allah dan Rasulnya. Kenapa? Li'anna syamsa wal qamar, karena matahari dan bulan mawjudani qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak sesuai dengan fakta. Kalau seandainya kalimat ini benar, maka sebelum lahirnya Nabi nggak ada matahari, nggak ada bulan. Tapi nyatanya apa? Ya, matahari dan bulan sudah ada sejak sebelum Nabi SAW lahir. Ya, maka ini adalah kedustaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebihan, mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, karena sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa rasuluh, aku adalah hamba dan utusan Allah. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sawabu, maka yang benar, perhatikan di sini ada perbedaan, ya, di terjemah dan di kitab aslinya. Di terjemah yang benar itu adalah seandainya bukan karena Allah maka tidak ada bulan dan matahari, dan ini benar. Kalau yang menjadi objek itu adanya matahari dan bulan, maka benar ketika kita ucapkan seandainya bukan karena Allah maka tidak akan ada matahari dan bulan, karena Allah yang menciptakan kedua benda langit tersebut. Namun di kitab aslinya yang dilihat itu dari sisi Nabi. Apa itu? Laulan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana al-arabu fi jahiliyah. Perhatikan di sini. Ya, di sini saya mengatakan seandainya bukan karena Nabi, maka orang-orang Arab akan berada di masa jahiliyah. Maksudnya orang-orang Arab akan terus, ya, berada pada masa jahiliyah.
Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini sebenarnya juga tidak atau kurang tepat. Karena dikoreksi oleh sebagian para ulama, harusnya kalau kita mau menyandarkan Nabi memiliki jasa terhadap bangsa Arab di dalam mengentaskan masa jahiliyah mereka, harusnya kita sisipkan Allah. Seandainya bukan karena Allah yang mengutus nabinya, nah itu baru tepat. Ya, laulallahu, ya, seandainya bukan karena Allah bibi'satin Nabi SAW, dengan mengutus nabinya, lakanatil arabu fi jahiliyah, maka tentu bangsa Arab akan terus berada di masa jahiliyah. Namun ini tidak ada di kitab terjemahan. Yang diterjemahan itu yang dilihat dari sisi matahari dan bulannya. Seandainya bukan karena Allah, maka tidak akan ada bulan dan matahari. Sedangkan di kitab aslinya yang ditinjau itu dari sisi nabinya. Seandainya bukan karena nabi, maka kalimat yang tepat atau setidaknya yang mending, seandainya bukan karena nabi, maka bangsa Arab akan terus di masa jahiliyah. Meskipun ini dikoreksi oleh para ulama kita, ya, karena bisa menimbulkan persepsi nabilah yang merubah bangsa Arab jadi dientaskan dari masa jahiliyah. Padahal karena Allah SWT. Seandainya bukan karena Allah dengan mengutus nabinya, maka bangsa Arab akan tetap berada pada masa jahiliyah. Ini betul. Taib, khamisah asyar, yang ke-15. Terakhir mungkin ya. Al-khata', kesalahan, tasmiyatu ba'din nasi bimalikil muluk. Menamakan sebagian orang dengan malikil muluk, rajanya raja, maharaja. Nah, mungkin itu ya ungkapan yang sempat kita dengar ya. Raja Jawa boleh Pak? Boleh. Boleh ya. Kalau rojo nih rojo Jawa, nah iki baru. Nah, maka ini keliru. As-shawab yang betul, Malikus Saudiyah, Raja Saudi. Malikul Maghrib, Raja Maghrib. Maghrib itu Maroko. Ya. Malikul Urdun, Raja Yordania, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya minal asma'il mubahah, dari nama-nama yang dibolehkan. Raja Jawa boleh, Raja Indonesia boleh, hah? Raja negeri apa bu? Boleh. Yang tidak boleh itu maharaja, raja di raja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhnaul asma'i indallahi rajulun tasamma bimalikil muluk. Seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah orang yang menamai dirinya atau orang yang dinamai dengan raja di raja. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Qala Sufyan mengatakan, yaqulu ghairuhu fi tafsiri, sebagian orang ya, sebagian para ulama menyebutkan tentang tafsirnya syahansyah ya. Jadi ada ungkapan syahansyah itu maknanya malikil muluk ya, raja di raja atau maharaja. Taib, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita tidak diperbolehkan menamai seseorang dengan nama ini? Karena raja dari segala sesuatu itu Allah. Jadi yang pantas untuk disebut dengan sang maharaja itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh makhluk kita sifati dengan rajanya raja, raja di raja, penguasanya penguasa. Apalagi apalagi maharaja, rahaji raja, penguasanya penguasa, bau rakso nih bau rakso, apalagi itu ya. Maka tidak boleh
itu disematkan kepada makhluk. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang ke-16 dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Silakan. Di dalam sholawat badar itu mengandung kesyirikan atau tidak? Sudah pernah kita bahas ya di dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Salat Al-Badar ya? Salat Badar tidak ada. Tolak Al-Badru alaina itu kan? Bukan yang ini. Duh. Tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan nama Allah dan dengan petunjuk Rasulnya. Nah, bertawassul dengan kedudukan Rasul dan kedudukan orang soleh itu tidak disyariatkan ya, tapi tidak sampai syirik. Minimalnya itu tawassul yang bid'ah karena tidak ada tuntunannya. Jadi sama dengan bertawassul dengan kedudukan Nabi. Sudah pernah kita bahas kalau nggak salah. Dalam tanya jawab tauhid ada, kalau nggak salah juga di Firqatin Najiyah. Jadi bertawassul dengan kedudukan Nabi itu tidak boleh, tapi tidak sampai syirik. Tidak sampai syirik. Ya. Karena bertawassul itu hanya boleh kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, amal saleh dan doa orang saleh yang masih hidup. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, silakan. Taib, yang saya lihat tidak ya. Jadi pertanyaannya, ungkapan yang keliru di nomor 10, mengapa begini jadinya? Apa yang kulakukan sehingga apa salahku ya Allah sehingga kau perlakukan aku seperti ini? Dengan muhasabah. Muhasabah itu kita mengoreksi diri, bukan mengoreksi Allah. Ini kan mengoreksi Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah kau timpakan aku seperti ini? Tapi kalau muhasabah, ya apa salahku? Apa dosaku? Mengoreksi diri sendiri. Bisa dibedakan? Maka ungkapan apa salahku ini bisa betul dan bisa salah. Dilihat dari ditujukan ke siapa. Kalau dia bermunajat, ya Allah apa salahku ya Allah? Hakeh ya. Ya. Tapi kalau kita tujukan kepada Allah, ini bentuk protes. Seakan-akan Allah tidak boleh menetapkan kita seperti ini. Seakan-akan Allah salah memperlakukan kita seperti ini. Tapi kalau kita introspeksi, kita udah nerima nih ya, kita udah terima takdir Allah, ya Allah, ini takdir Allah. Tapi kita koreksi, kira-kira apa kesalahanku sehingga Allah menghukumku seperti ini. Nah, itu muhasabah boleh. Adapun masalah duniawi ya nggak ada masalah. Masalah duniawi kan? Ada kerjaan nggak beres diurut. Ini, oh ini ternyata ya nggak apa-apa Pak. Nah, nggak ada masalah. Kontrol itu. Ya, jangan kesalahan takdir. Ya sahih takdir Allah, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan di situ karena amanah kan ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Oke, silakan. Yang pertama berkenaan dengan Pak Menteri tadi, itu maknanya ilah seperti Nabi atau ilah ke Hadrati Syekh gitu. Tadi itu nggak ada gitu. Nggak ada, jangan. Makna atau bagaimana tentang Saya koreksi dulu. Tadi beliau nggak tanya itu. Kirim dungo ibu. Iya, ususon ilawai. itu maksudnya itu kan pertama-tama biasa diucapkan, cuman ya sampai sekarang masih belum Paham. maknanya itu ya ilah Hadrati apa gitu. Iya, itu wallahu alam yang saya pahami menghadiahkan bacaan kepada orang yang sudah mati dari kalangan para nabi, para rasul, para wali. Yang saya pahami. Kehadiran gitu ya. Kalau Hadirat itu ya kata penghormatan. Kata penghormatan. masih diperbolehkan ya. Ya kalau konteksnya benar boleh. Ini kan menghadiahkan pahala bacaan. Yang dikoreksi itunya, bukan kata hadrahnya tadi. Ya. Kepada yang kami hormati Syekh Fulan, ahlan wa sahlan, ila hadrati Syekh, ahlan wa sahlan bi kudumikum, enggak apa-apa. Kepada yang terhormat Syekh Fulan, terima kasih atas kedatangan panjenengan, boleh. Jadi yang jadi masalah bukan hadrahnya, tetapi apa yang kita mau ucapkan dengan hadrah tadi. Kalau pahala bacaan enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, tadi kan ada nama-nama yang diperbolehkan. Abdu, Rob, malaikat misalnya. Itu udah namanya udah bagus nih, udah tepat. Pemanggilan enggak masalah ya. Langsung kesuwen bisa deh. Wah. Ini wong Indonesia ini. Mansur, sur. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sebaiknya kalau itu ya nama yang mengandung makna nama Allah ya dihindari. Seperti yang paling sering itu Rahman. Ya, Abdurrahman, Abdurrahman tapi dipanggil Rahman. Kalau kalau Rauf itu nama boleh Pak, karena Rauf itu diantara nama sifat Rasul. Raufun alaikum, ya boleh. Rauf itu bisa dipakai makhluk. Apalagi Adapun kalau man saja ya wallahu alam semoga nggak apa-apa karena tidak ada maknanya. Tapi kalau Rahman berarti nama Allah. Ya. Man Rahman nggak boleh. Man ya mungkin masih boleh. Maman gitu ya. Nama panggilan. Ya. Kat malaikat. Nah, katnya mungkin boleh. Tapi kalau udah malaikat nah ini wallahu alam. Ya, tidak pantas ya makhluk. Maksud nama Muhammad itu Muhammad. Boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Mat juga nggak apa-apa. Cakmat, Ahmad, Muhammad. Ya, budaya kita kan manggil orang itu satu kata. Ya, Kim. Siapa? Bisa Hakim, bisa Takim, bisa Rokim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.